Shalom. Selamat pagi, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting bagi kehidupan iman kita. Hormat dan kasih kepada Tuhan. Seringkali kita berpikir, bagaimana cara menunjukkan hormat dan kasih kita kepada Tuhan? Apakah cukup dengan pujian yang merdu atau doa yang panjang? Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Dalam 1 Samuel 2 ayat 30, Tuhan berfirman, "Siapa yang menghormati aku, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah." Dan dalam Yohanes 14 ayat 23 Yesus menegaskan, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Dari kedua ayat ini, kita melihat sebuah benang merah yang jelas. Hormat dan kasih kepada Tuhan dibuktikan melalui ketaatan. Ini bukan sekadar perasaan atau ucapan, tetapi sebuah tindakan nyata. Bayangkan seorang anak yang benar-benar menghormati orang tuanya. Ia tidak hanya berkata, "Aku sayang papa dan mama," tapi ia juga mendengarkan dan melakukan nasihat mereka dengan tulus. Bukan karena takut hukuman. Begitu pula hubungan kita dengan Bapa di surga. Kisah bangsa Israel dalam kitab Ulangan pasal 1 menjadi contoh yang kuat. Setelah dibebaskan dari Mesir dan dituntun melewati padang gurun yang dahsyat, Tuhan membawa mereka ke ambang tanah perjanjian. Tuhan berfirman, "Majulah, dudukilah negeri itu. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Ini adalah perintah yang disertai janji penyertaan. Apa respons mereka? Awalnya, mereka mengirim 12 pengintai. Para pengintai itu kembali dengan kabar baik. Negeri itu memang luar biasa subur. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Persis seperti yang Tuhan janjikan. Seharusnya ini menjadi peneguhan iman, bukan? Tapi sayangnya, mereka lebih fokus pada tantangannya. Mereka mengeluh, orang-orang di sana lebih besar dan tinggi, kota-kotanya berkubu sampai ke langit, ketakutan mengalahkan iman mereka. Mereka menggerutu dan menolak untuk maju, menentang titah Tuhan. Padahal Musa sudah mengingatkan, "Tuhan, Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu." Mereka lupa bagaimana Tuhan telah menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api, dan mendukung mereka seperti seorang ayah mendukung anaknya. Karena ketidaktaatan ini, yang lahir dari kurangnya rasa hormat dan percaya, generasi itu tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Kisah ini menjadi cermin bagi kita. Seberapa sering kita seperti bangsa Israel? Kita tahu firman Tuhan, kita tahu janji-janjinya, tapi ketika dihadapkan pada tantangan masalah keuangan, sakit penyakit, atau hubungan yang sulit, kita menjadi takut dan mulai meragukan Tuhan kita. Lupa bahwa Tuhan yang menyertai kita lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi. Menghormati Tuhan berarti mempercayai firman-Nya lebih dari perasaan atau keadaan kita. Itu berarti melangkah dalam ketaatan, bahkan ketika kita tidak melihat jalan di depan. Seperti yang Yesus katakan dalam Lukas 18, kita harus menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil dengan kepolosan, ketergantungan penuh, dan iman yang murni. Seorang anak kecil percaya sepenuhnya pada ayahnya. Itulah jenis iman yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi, bukti sejati dari kasih dan hormat kita bukanlah seberapa sering kita ke gereja atau seberapa aktif kita dalam pelayanan. Itu semua baik. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita hidup setiap hari. Apakah kita jujur dalam pekerjaan? Apakah kita berbicara dengan kasih kepada sesama? Apakah kita mengambil keputusan dengan takut akan Tuhan? Ketaatan dalam hal-hal kecil inilah yang membangun sebuah kehidupan yang menghormati Tuhan. Kiranya setiap langkah kita, setiap pilihan kita, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Nya. Biarlah hidup kita menjadi bukti nyata bahwa kita mengasihi dan menghormati Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Ampuni kami jika seringkali kami lebih mendengar suara ketakutan daripada suara-Mu. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mengasihi dan menghormati-Mu, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan seluruh hidup kami yang taat pada firman-Mu. Biarlah nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.